Pernah nggak sih kamu dengar nasihat, bersyukurlah dalam segala keadaan? Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang, kalau kamu cepat puas, kamu nggak akan maju-maju. Dua-duanya kayaknya bener ya. Nah, dua suara yang sepertinya saling bertentangan ini yang akan kita coba pahami bareng-bareng. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa benar bersyukur itu artinya kita harus berhenti berusaha? Apa rasa cukup itu justru bakal mematikan ambisi kita buat terus tumbuh? Nah, ini dia nih pertanyaan yang sering banget bikin kita bingung. Iya kan? Kayak ada dua suara di kepala kita yang lagi berantem. Di satu sisi, ada ajakan buat menerima dan bersyukur sama apa yang ada. Tapi di sisi lain, ada dorongan buat terus maju dan jangan pernah puas. Sadar nggak sadar, konflik antara keduanya ini bisa bikin kita jadi serba salah. Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng ya. Kunci buat mencahin paradoks ini tuh sebenarnya terletak di satu perbedaan yang penting banget, yaitu antara kepuasan yang sifatnya pasif dengan rasa syukur yang aktif. Kedengarannya mungkin mirip, tapi dampaknya wah, beda banget. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Kepuasan pasif itu kayak bilang, udahlah cukup segini aja. Ini yang bikin kita berhenti dan akhirnya mandek. Sebaliknya, rasa syukur yang aktif itu justru jadi pendorong. Dia bilang, makasih ya buat anugerah ini, justru karena itu aku akan menjaganya sungguh-sungguh. Jadi rasa syukur malah jadi bahan bakar buat kita bertindak. Jadi, poin pentingnya tuh di sini. Rasa syukur yang sejati itu bukan akhir dari sebuah perjalanan, tapi justru awal dari sebuah tanggung jawab. Ini adalah kesadaran kalau apa yang kita punya itu hadiah, dan hadiah itu mendorong kita buat hidup lebih serius, lebih bertanggung jawab. Biar lebih kebayang, ada satu cerita simpel yang pas banget buat ngegambarin ini. Yuk kita lihat gimana konsep ini bekerja di kehidupan nyata lewat cerita seorang ayah dan kedua putranya. Jadi ceritanya sang ayah ngasih sebidang tanah yang luasnya sama persis ke kedua putranya. Nah, anak yang pertama pas lihat tanah itu dia bilang, tanah ini sudah cukup, saya bersyukur. Kata-katanya kedengeran bagus banget kan? Tapi, ya udah, cuma ngomong doang. Dia nggak ngapa-ngapain tanah itu. Dia biarin aja. Rasa syukurnya cuma sampai di bibir. Hasilnya, bertahun-tahun kemudian, tanah itu tetap kosong, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, sekarang kita lihat anak yang kedua. Dia juga ngucapin kata-kata yang hampir sama persis. Saya bersyukur, ayah. Kalau dilihat dari luar, nggak ada bedanya sama sekali. Tapi bedanya, rasa syukur dia itu menggerakkan tangannya. Setiap hari dia garap tanah itu, dia tanam, dia rawat, dan dia tungguin dengan setia. Dan lihat hasilnya, ladangnya jadi subur dan berkembang pesat. Dua-duanya sama-sama bilang bersyukur, tapi cuma satu yang benar-benar menghidupinya. Cerita tadi itu sebenarnya bikin kita mikir lebih dalam ya kan? Apa sih yang sebenarnya ngegerakin kita dalam kerja dan hidup sehari-hari? Apa kita bergerak karena takut kekurangan? Atau karena terinspirasi oleh rasa syukur? Karena pilihan ini bakal nentuin banget kondisi hati kita. Ironisnya gini, orang yang gak bersyukur itu justru hidupnya selalu ngerasa kurang. Hatinya gampang banget iri, gelisah, dan terus-terusan cemas soal apa yang gak dia punya. Kondisi kayak gini bukannya bikin kita maju, malah capek banget nguras energi dan bikin jiwa lelah. Nah, coba bandingin sama orang yang bersyukur. Hatinya tuh adem, tenang, damai. Dan justru dari ketenangan itulah dia bisa mikir jernih, bisa bikin rencana yang bagus, dan melangkah maju dengan tujuan yang jelas. Hidupnya jadi penuh makna, bukan cuma penuh tekanan. Ini tuh nyambung banget loh sama sebuah nasihat bijak dari kitab suci. Coba deh perhatiin kata-katanya. Kita diminta mengucap syukur dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Nah, ini beda tipis tapi penting banget. Nasihat ini nggak minta kita berhenti berusaha, tapi menjaga supaya hati kita tetap benar selama di perjalanan. Nah, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya nih. Kebenaran yang menyatukan dua ide yang tadinya kelihatan bertentangan. Ini soal urutan yang benar dalam menjalani hidup. Sering banget kan kita keliru mikir kalau kita tuh harus kerja keras, belajar, berjuang. Buat apa? Buat ngebuktiin diri supaya kita jadi berharga di mata orang lain atau bahkan di mata kita sendiri. Padahal kebenaran yang sebenarnya itu justru kebalikannya. Dan ini benar-benar ngebebasin. Kita bertumbuh bukan buat menjadi berharga, tapi karena kita percaya kalau kita sudah berharga. Rasa syukur atas nilai yang udah kita punya, itulah yang jadi motivasi sejati untuk bertumbuh dengan hati yang benar. Jadi, kesimpulan yang bisa kita pegang erat-erat adalah ini. Paradigma hidup kita itu bukanlah puas terus diam yang bikin kita mandek, melainkan bersyukur lalu bertumbuh.
Keduanya jalan bareng, saling melengkapi, dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Kalau kamu nggak perlu lagi ngebuktiin nilai dirimu karena kamu memang sudah berharga, maka pertanyaannya jadi beda kan? Bukan lagi, gimana caranya supaya aku jadi berharga? Melainkan, dari hidup yang udah berharga ini, apa ya yang mau aku pilih untuk ditumbuhkan selanjutnya?